Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Gita Wulandari, Stambuk F55119009. Saya berasal dari kelas A mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2 pada program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2, yaitu mencari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengenalan graf dan algoritma Kruskal. Di sini sudah terdapat definisi graf, tree, serta spanning tree, di mana untuk definisi graf itu sendiri merupakan himpunan yang terdiri dari nodes dan edges, di mana graf atau G sama dengan N, yaitu nodes, E, yaitu edges, di mana N merupakan himpunan tidak kosong dari nodes, serta E merupakan himpunan edges yang menghubungkan sepasang nodes. Jadi, misalnya di sini ada dua nodes, dia dihubungkan oleh himpunan edges. Untuk definisi tree sendiri adalah graf terhubung yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit di dalamnya. Jadi di dalam sebuah tree itu tidak boleh memiliki graf berarah maupun sirkuit, di mana tree ini memiliki n nodes yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Di sini maksudnya n nodes itu merupakan nodes yang tidak diketahui jumlahnya atau n, di mana kriteria dari tree sendiri terdiri dari 4. Yang pertama yaitu setiap pasang nodes dalam G atau graf terhubung dengan path tunggal. Yang kedua, graf terhubung tidak memiliki sirkuit dan mempunyai n-1 edges, di mana di sini misalnya sebuah tree itu memiliki 10 nodes. Nah, sedangkan jumlah edgesnya itu berarti 10 kurang 1, sehingga di dalam tree yang memiliki 10 nodes dia memiliki 9 edges. Untuk ketentuan yang ketiga yaitu graf tidak boleh memiliki sirkuit. Penambahan satu edge akan membentuk satu sirkuit. Dan yang kriteria terakhir yaitu graf terhubung, di mana akan menjadi tidak terhubung jika salah satu edges-nya dihilangkan. Untuk definisi dari spanning tree sendiri yaitu spanning tree merupakan tree yang terdiri dari semua nodes di dalam graf dan beberapa edges sehingga semua nodes saling terhubung. Spanning tree merupakan graf yang terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf. Bobot dari spanning tree merupakan jumlahan dari bobot edges. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam menggunakan algoritma Kruskal untuk memenuhi penyelesaian dari minimum spanning tree, di mana ada 5 langkah. Yang pertama yaitu membuat graf, di mana graf itu harus terdiri dari nodes, edges, serta bobot dari graf tersebut. Yang kedua yaitu mengurutkan data, di mana untuk menggunakan algoritma Kruskal ini, data itu harus diurutkan dari bobot yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi jika kita ingin menggunakan algoritma Kruskal, maka data-data dari grafnya sendiri itu harus diurutkan dulu dari bobot yang paling kecil hingga bobot yang paling besar. Langkah ketiga yaitu menentukan sisi, di mana penentuan sisi di sini dipilih berdasarkan urutan yang telah ada pada bobot sebelumnya yang telah kita urutkan. Langkah keempat yaitu memilih bobot yang sama, di mana jika sisi memiliki bobot yang sama, misalnya ada dua sisi, dia memiliki bobot yang sama, maka sisi tersebut bisa dipilih secara bersamaan ataupun sebagian, satu persatu, secara sembarang, tidak ada kriteria tertentu dalam pemilihan sisinya. Namun, dengan menggunakan syarat yaitu tidak terjadi sirkuit di antara sisi yang dipilih tersebut. Jadi misalnya kita punya dua sisi, dan bobotnya ini sama, kita tidak ada ketentuan untuk memilih sisi A terlebih dahulu ataupun B terlebih dahulu. Kita bisa memilihnya secara satu persatu atau bersamaan. Namun di sisi yang kita pilih tersebut tidak boleh ada sirkuit yang terbentuk. Dan langkah yang terakhir yaitu mengulangi langkah, di mana mengulangi 4 langkah di atas hingga seluruh titik terhubung. Namun tetap
harus tidak membentuk sirkuit sehingga terbentuk suatu penyelesaian dari minimum spanning tree. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mencari penyelesaian dari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Seperti pada pembahasan pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah graf, di mana di sini saya telah membuat graf tidak berarah dengan bobot seperti berikut. Dari A ke B itu berbobot 4, B ke C berbobot 8, C ke D berbobot 7, dan seterusnya. Lalu masuk ke langkah yaitu menentukan bobot-bobotnya, di mana bobot-bobot tersebut telah saya masukkan ke dalam tabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, A ke B itu 4, A ke H itu 8, dan seterusnya, hingga E ke F. Lalu, seperti pada langkah yang kedua, yaitu mengurutkan bobot, di mana di sini bobot-bobotnya telah saya urutkan, yaitu dari bobot yang terkecil hingga yang terbesar, di mana bobot terkecil itu merupakan milik dari sisi H ke G. Untuk yang kedua itu di sini ada sisi yang bersamaan, yaitu bobot yang bersamaan, yaitu bobot dari sisi G ke F serta sisi dari I ke C. Langsung saja saya jelaskan untuk penyelesaian menggunakan algoritma Kruskal. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dia akan memilih sisi yang terkecil, yaitu sisi H ke G. Di sini kita lihat dia tidak membentuk sirkuit, sehingga untuk sisi H ke G itu kita pilih. Untuk sisi yang kedua yaitu G ke F. Nah, di sini kita lihat apakah dia membentuk sirkuit atau tidak. Jika tidak membentuk sirkuit, maka sisi G ke F terpilih sebagai penyelesaian dari minimum spanning tree. Lanjut untuk I ke C. Dari I ke C, apakah dia membentuk sirkuit atau tidak? Ternyata sisi I ke C ini tidak membentuk sirkuit, sehingga dia juga terpilih menjadi salah satu penyelesaian dari minimum spanning tree. Lanjut untuk sisi A ke B. Di sini, maaf saya lupa jelaskan, di sini kan dia tadi disebutkan bahwa jika ada sisi yang memiliki bobot yang sama, dia bisa dipilih secara bersamaan ataupun satu persatu. Nah, di sini saya memilih untuk memilih sisi dengan satu persatu, dengan melihat apakah tidak terjadi lintasan di sisi yang sama tersebut. Baik, selanjut untuk sisi A ke B dengan bobot 4. Kita lihat di sini terjadi lintasan atau tidak. Dan ternyata tidak terjadi lintasan, sehingga sisi A ke B juga terpilih untuk menjadi penyelesaian. Lanjut ke sisi C ke F. C ke F. Kita lihat apakah dia membentuk sirkuit atau tidak. Dan ternyata untuk C ke F ini juga tidak membentuk sirkuit, jadi dia terpilih. Lanjut untuk sisi I ke G. Nah, I ke G ini kita lihat, ternyata dia membentuk sirkuit dari I, G, F, C, dan kembali ke I. Sesuai dengan syarat minimum spanning tree algoritma Kruskal, dia tidak membolehkan untuk membentuk sirkuit di dalam graf, sehingga untuk sisi I ke G tidak terpilih menjadi penyelesaiannya. Jadi I ke G ini kita X, kita tidak pilih. Lanjut untuk sisi C ke D. C ke D, apakah dia membentuk sirkuit? Dan jawabannya tidak, karena tidak ada sirkuit yang terbentuk dari sisi C ke D, sehingga C ke D terpilih menjadi penyelesaian. Lanjut untuk sisi H ke I dengan bobot 7. H ke I. Nah, ternyata H ke I ini dia akan membentuk sirkuit dari H, I, C, F, G, dan kembali ke H, ataupun sebaliknya. Sehingga untuk sisi H ke I tidak terpilih menjadi penyelesaian, dan kita X. Lanjut ke sisi selanjutnya yaitu A ke H. Di sini kita lihat apakah dia membentuk sirkuit, dan ternyata untuk sisi A ke H ini tidak membentuk sirkuit, sehingga dia terpilih. Lalu untuk sisi selanjutnya yaitu B ke C. Kita lihat apakah B ke C ini dia membentuk sirkuit, dan ternyata iya, dia membentuk sirkuit dari B, C, F, G, H, A, dan kembali ke B.
sehingga untuk B dan B ke C tidak menjadi penyelesaian, dan dia kita X. Lanjut ke sisi selanjutnya, yaitu D ke E. Kita lihat, ternyata untuk D ke E ini dia tidak membentuk sirkuit, jadi dia terpilih menjadi penyelesaian. Lanjut untuk sisi selanjutnya, yaitu E ke F. Jelas, di sini E ke F itu akan membentuk sirkuit dari E, F, C, D, dan kembali ke E ataupun sebaliknya, sehingga E ke F ini tidak dipilih menjadi penyelesaian. Lanjut ke sisi H ke B. Sangat jelas, H ke B ini akan membentuk sirkuit HBAH atau HABH, sehingga dia tidak terpilih. Dan sisi yang terakhir yaitu D ke F. Dan ini sangat jelas juga, dia akan membentuk sirkuit DFCD ataupun DCFD, sehingga D dan F ini tidak terpilih menjadi penyelesaian. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi penyelesaian untuk algoritma Kruskal dengan graf seperti berikut. Nah, sehingga untuk hasil minimum spanning tree-nya itu dapat dihitung dari bobot-bobot yang ada pada graf yang terpilih menjadi penyelesaian dari minimum spanning tree dengan kita eliminasi sisi-sisi yang membentuk graf. Sehingga untuk dijumlahkan, yaitu sisi A ke B yaitu 4 ditambah A ke H yaitu 8 ditambah sisi I ke C yaitu bobotnya 2 dan seterusnya, sehingga untuk penjumlahan semua bobot-bobot dari minimum spanning tree tadi itu merupakan 37. Jadi untuk hasil dari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal dengan menggunakan graf seperti awal tadi, maka dia menghasilkan nilai 37. Baiklah, demikian penjelasan dari penyelesaian kasus masalah mencari minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.